Pemirsa, keluarga dan lingkungan rumah seharusnya menyenangkan bagi anak-anak, namun tidak bagi dua anak perempuan di bawah umur di Padang, Sumatera Barat. Kedua anak tersebut menjadi korban kekerasan seksual di rumahnya sendiri. Sejumlah orang di Padang, Sumatera Barat diamankan polisi karena diduga mencabuli dua anak perempuan di bawah umur. Mereka diamankan polisi di tempat berbeda. Mirisnya, mereka merupakan keluarga dekat korban, yakni kakek, kakak, dan paman korban. Terkuaknya kasus pencabulan terhadap dua anak perempuan usia 5 dan 7 tahun di Padang setelah korban menceritakan perbuatan tak terpuji pelaku kepada tetangganya. Korban takut pada kakek, paman, dan kakaknya di rumah karena mereka berbuat jahat. Setelah mendengar cerita dari korban, tetangga korban melapor kepada ketua RT setempat. Ironisnya, perbuatan cabul pelaku yang dilaporkan kepada ibu korban tidak mengindahkan. Tetangga membawa korban ke Polresta Padang membuat laporan terkait dugaan kasus pencabulan. Selain keluarga, ada dua terduga pelaku pencabulan, yakni teman paman korban dan tetangga korban. Polisi memburu keduanya yang diduga kabur keluar kota. Sementara pemulihan trauma korban sedang ditangani. Keterangan juga saksi yang mengatakan ada yang melihat pelaku ini, kakek, pamannya, dan abangnya ini melakukan tindakan asusila terhadap kedua korban ini. Kedua anak ini kami berkoordinasi dengan psikolog, kemudian juga dengan dinas sosial untuk memulihkan trauma dari kedua anak ini. Warga sempat menggeruduk rumah yang dihuni pelaku pencabulan dua bocah perempuan di Padang. Warga menyegel rumah yang ditempati para pelaku yang juga keluarga dekat korban. Warga meminta rumah dikosongkan dan berharap keluarga pelaku tidak tinggal di wilayah mereka. Dua pria lanjut usia harus berurusan dengan polisi setelah memperkosa 7 anak perempuan di bawah umur di lingkungan tempat tinggalnya. Korban mengaku sebelum diperkosa, mereka diiming-imingi uang dan ada juga yang diancam. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap dua pria tua berinisial J dan A di sebuah rumah di kawasan Pancoran Buntu, Jakarta Selatan karena telah mencabuli 7 anak di wilayah tinggalnya. Aksi keduanya dilakukan dengan mengancam para korban. Kasus terungkap saat salah satu korban mengeluh sakit pada kemaluannya pada ibunya. Kemudian ibu korban membawa korban ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah diketahui sakit di kemaluan korban karena disetubuhi, ibu korban dan tetangga melaporkan hal tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan tersebut, polisi memeriksa saksi yakni korban, kemudian polisi menangkap para pelaku berdasarkan pengakuan para korban. Dari pengakuan pelaku, tersangka J diketahui kerap melakukan aksi bejat tersebut di warung miliknya. Sementara A terinspirasi dan mengikuti perbuatan J karena pernah memergoki perbuatan amoral J. Sementara kepolisian masih terus menyelidiki akan kemungkinan adanya pelaku lain dan korban lainnya. 10 tahun. Dari keterangan para saksi, para korban, maupun keterangan para tersangka, terduga pelaku, peristiwa ini terjadi semenjak bulan Juli sampai bulan November ini setelah diketahui. Namun demikian, penyidik masih terus mengungkap atau terus memperdalam keterangan baik itu dari para saksi, para korban maupun terduga pelaku. Apakah ada pelaku yang lain, apakah ada korban yang lain, atau sudah berapa lama perbuatan ini dilakukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Diiming-imingi isi ulang voucher game online gratis, belasan anak di bawah umur dilecehkan secara seksual oleh seorang oknum tenaga pendidik di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Orang tua dan keluarga korban yang tidak terima mengarak pelaku sebelum diserahkan ke polisi.
Inilah video amatir saat pria berinisial F, pelaku pelecehan seksual dan pencabulan terhadap belasan anak diamuk warga di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. 14 orang anak dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama menjadi korban pelecehan dan pencabulan pelaku. Pelaku diketahui berprofesi sebagai tenaga pengajar. Kasus ini terungkap setelah salah seorang korban memberanikan diri bercerita kepada teman dan orang tuanya. Aksi bejat ini dilakukan di kediaman pelaku dengan mengiming-imingi korban dengan voucher isi ulang game gratis. Kejadian ini diketahui setelah berlangsung lama, bahkan beberapa korban berulang kali dicabuli. Pasca terbongkarnya aksi bejat F, polisi resmi menjadikan pelaku sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku telah berulang kali mencabuli para korbannya. Bahkan, salah satu dari 14 korban dicabuli hingga 15 kali. Ada 14 anak saat ini yang terdata telah dicabuli, dan dari 14 anak tersebut ada yang sudah sering sekali dilakukan pencabulan hingga 15 kali. Ada satu anak hingga 15 kali dia dicabuli gitu. Inilah kejinya dari pelaku tersebut. Pelaku mengaku juga pernah mengalami kasus yang sama. Menurut polisi, para korban kini mengalami trauma psikologis. Polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk memulihkan psikologis para korban. Kini pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang pria yang mengaku seniman asal Jakarta mencabuli gadis di bawah umur di kamar kosnya. Korban diperdaya dan dijanjikan akan dinikahi jika mau melayani nafsu bejat pelaku. RM, pria yang mengaku seniman asal ibu kota Jakarta ini, digelandang ke Polres Pinrang, Sulawesi Selatan karena dilaporkan telah mencabuli seorang gadis di bawah umur. Korban mengaku diperdaya oleh pelaku yang berjanji akan menikahi dirinya jika mau menyerahkan kegadisannya. Korban lalu dipekerjakan pelaku di sebuah kafe, namun uang yang didapatkan justru habis untuk biaya hidup pelaku yang tinggal di kamar kos. Korban pacaran dengan tersangka, kemudian nginap di sebuah rumah kos di Kabupaten Pinrang, kemudian melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 3 kali. Jadi, namun si korban disuruh kerja di sebuah kafe untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berdua. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria bujangan ini terancam tidak bisa kembali ke kampung halamannya untuk waktu yang cukup lama. Dirinya mendekam di sel tahanan Polres Pinrang dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus pencabulan anak juga terjadi di Bone Bolango, Gorontalo. 2 bulan buron seorang pria tukang cukur rambut dibekuk polisi di Sulawesi Utara. Pelaku mencabuli lebih dari 5 anak SD dengan iming-iming gunting rambut gratis dan uang jajan. Seorang pria berinisial YS warga Bone Bolango, Gorontalo terpaksa berurusan dengan polisi karena mencabuli sejumlah anak laki-laki di bawah umur. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang cukur rambut ini sempat menjadi buronan petugas selama 2 bulan sebelum akhirnya diringkus di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku beraksi di tempat ia bekerja. Kejadian berawal saat pelaku beralibi memberikan jasa potong rambut gratis bagi para korbannya. Bahkan korban juga diiming-imingi uang jajan untuk bisa memenuhi hasrat jahatnya. Korban dipaksa menuruti perbuatan tak senonoh pelaku. Kejahatan seksual ini terungkap setelah salah satu orang tua korban melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pelaku mengaku telah mencabuli lebih dari 5 anak yang masih berstatus siswa sekolah dasar. Tindakan seksual tersebut sudah dilakukannya sejak tahun 2018. Petugas menyita barang bukti pakaian milik sejumlah korban yang dipakai saat kejadian. Melakukan kejahatan asusila dengan keterangan lebih dari 5 orang, dan korbannya sudah kita ambil keterangan dan rata-rata korban ini di bawah umur.
Petugas masih mengembangkan kasus karena diduga masih ada korban lainnya. Sementara pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana kejahatan asusila dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang warga yang mengaku dukun asal Magelang, Jawa Tengah nekat membunuh pedagang sayur dengan motifnya ingin menguasai uang milik korban senilai 25 juta rupiah. Realitas segera kembali.